Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Manpai Jombang, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang. Podcastnya orang hebat dari Madrasah Mandiri Berprestasi. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Vika Bariratul Mustafira dari kelas 12 MIA 7. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton di episode 1, kalian udah gak asing lagi nih sama aku. Iya, betul sekali. Aku yang kemarin diundang jadi bintang tamu, sekarang menjadi host di podcast Manpai Jombang dengan episode yang istimewa, yakni Bedah Moderasi Beragama dengan tema Toleransi di Madrasah Mandiri Berprestasi. Yang mana pada hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa sekali, yakni Bapak Badawi. Assalamualaikum Bapak. Salam. Dan juga Bu Dewi Fitratus. Assalamualaikum Ibu. Yang mana Bapak Badawi, beliau adalah Waka Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang dan juga aktivis di Ansar nggih Bapak. Betul. Ya. Dan juga ada Bu Dewi, beliau salah satu guru di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang dan juga seorang dosen ya Bu ya. Di UIN Sunan Ampel, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Masya Allah sekali, sangat istimewa sekali narasumber kita hari ini. Jadi, for your information nih teman-teman, Bapak Badawi ini kemarin mengikuti TOT Moderasi Beragama ya Bapak, yang diadakan oleh Kemenak. Mungkin Bapak bisa menceritakan Bapak mengenai moderasi beragama sehingga teman-teman niku bisa mengerti mengenai moderasi beragama dari sudut pandang jenengan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah moderasi beragama itu sebenarnya kan gini. Jadi banyak memang definisi terkait dengan moderasi beragama, baik dari tinjauan dari bahasa Arab, bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi pada intinya itu adalah sebuah cara pandang, sikap dan praktik beragama kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengejawantahkan ajaran agama yang ada atau yang kita miliki. Jadi setelah cara pandang itu kita dapatkan dan pada akhirnya adalah menimbulkan terciptanya sebuah toleransi antar umat beragama dan juga toleransi dalam beragama. Kian, teman-teman bisa memahami ya, atau mungkin dari Bu Dewi ada tambahan menurut pendapat jenengan? Iya, jadi apa yang seperti disampaikan oleh beliau Pak Badawi tadi, moderasi beragama itu cara pandang, sikap atau praktek ya dalam kehidupan beragama dengan model seimbang, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan seperti itu, Pak. Jadi pengertiannya banyak sekali sih. Oke, dari sini teman-teman bisa memetik ya apa sih makna dari moderasi beragama. Mungkin Bu, kalau saya kan sebagai siswi ya di Manfaat, jadi saya tahu mungkin teman-teman itu masih belum bisa memahami moderasi beragama. Kalau kita kan memang hidup di lingkungan yang seluruhnya Islam nih Bapak Ibu. Tapi ketika kita berada di luar bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama, kita ini juga bingung bagaimana kita harus menyikapinya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada cara, tips mungkin ya, agar kita itu bisa memaknai moderasi beragama itu di luar sana. Oke. Begini ya, pada dasarnya dalam kehidupan kita, dalam konteks kehidupan kita itu kan kita harus paham, kita kembali lagi pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di situ disebutkan ada yang namanya ukhuwah syariah, ada ukhuwah watoniyah dan ada ukhuwah islamiyah. Jadi dalam hal ini di mana kita harus mempraktikkan ukhuwah islamiyah itu dan di mana kita harus mempraktikkan ukhuwah basyariyah dan wataniyah ini dua. Nah, ini kita harus bisa memilah-milah. Ketika kita berada pada lingkup atau lingkungan yang ukhuwah Islam Muslim gitu, Islam Muslim, maka disitulah kita ukhuwah Islamiyahnya kita kedepankan. Yang artinya
Wong Islam itu kan banyak ragam arti, maksud saya banyak sekali aliran yang ada di situ. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam contoh kecil misalnya kalau kita di kampung itu ada yang masyarakat itu yang masih ada tradisi tahlilan, tiban sebagainya. Sementara kalau dalam ada kelompok yang lain kalau tertentu mereka tidak mau untuk melaksanakan itu. Nah ini pentingnya kita bertoleransi atau kita praktekkan ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim tadi. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Menginjak pada level berikutnya ketika kita di luar, ketika kita berhadapan dengan sesama rakyat Indonesia, ya ini juga harus kita praktekkan. Ukhuwah wataniyah kita praktekkan ke situ. Kita tahu bahwa Indonesia itu tidak hanya satu agama, satu budaya dan seterusnya itu, tapi Indonesia itu sangat luas dengan berbagai macam agama, suku, budaya dan seterusnya itu. Maka kita juga harus bisa memberikan lagi-lagi sikap dan tadi itu ketika kita hidup di masyarakat yang demikian, maka toleransi itu harus kita junjung tinggi. Kita berdampingan dengan orang yang non-muslim, itu bagaimana sikap kita. Nah ini kalau dalam Islam sendiri kan pada bisa jelas. Jadi lakum dinukum waliyatin. Jadi urusan agama itu adalah urusan diri kita sendiri, ya dalam diri, dan mereka juga punya agama sendiri dari urusan mereka sendiri. Ini. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan diri mengusir mereka untuk mengikuti apa yang kita mau. Mereka pun demikian tidak bisa mengikuti kita untuk mengikuti apa yang mereka mau atau apa yang mereka katakan. Ini kaitannya dengan persaudaraan sama warga negara sama bangsa. Lagi kita kembangkan lagi pada usaha syariah dan sama manusia itu bagaimana kita harus bersikap dan seterusnya. Jadi dibantu lebih global lagi. Agar itu bisa. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Dewi? Iya, jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Badawi tadi sudah cukup jelas dan panjang ya Pak. Jadi pada intinya orang yang moderat itu bukan kok orang-orang yang dangkal pengetahuannya atau orang-orang yang meremehkan agamanya, tetapi justru orang-orang yang moderat itu orang-orang yang saleh, yang mereka itu menjunjung tinggi nilai esensi agama itu, seperti misalnya menyikapi atau memiliki sikap toleransi, kemudian keadilan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Badawi tadi. Nah, jadi orang-orang yang moderat itu adalah orang-orang, bukan orang-orang yang dangkal pengetahuan keagamaannya, tapi orang-orang yang saleh seperti itu. Oke, jadi menjadi orang-orang yang saleh gitu nggih. Lalu kalau semisal di madrasah sendiri, kita mungkin sering kali kan bertemunya dengan teman yang satu pandang, terus mungkin kita memang lebih seringnya teman-teman yang dalam satu lingkup gitu Bapak. Gitu. Iya. Nah, lalu apakah toleransi itu masih penting Bapak untuk digalakan di madrasah? Ya, saya kira itu kalau kaitannya dalam konteks di madrasah kita ya sangat penting untuk diterapkan gitu ya. Artinya pemahaman tentang moderasi itu seperti apa yang pada akhirnya menunggu sebuah toleransi walaupun kita sesama umat muslim di lingkup madrasah. Tapi sekali lagi bahwa persaudaraan sama muslim harus kita tekankan juga. Ukhuwah Islamiyah harus kita tekankan juga, kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di sini sama kebetulan kita berhadapan dengan siswa, dengan guru, jadi terus kadang-kadang kan ada pola ya bagaimanapun walau dalam lingkup madrasah yang sama, terus penerapan yang sama, tapi masih ada perbedaan walaupun dalam berapa persentasenya berapa persen tetap ada perbedaan itu. Misalnya mohon maaf barangkali dalam hal kebersihan, dalam hal ketertiban, itulah hal-hal seperti itu yang perlu yang artinya kita saling tetap hal itu perlu kita kedepankan terkait dengan pola hidup moderasi dalam hal itu.
Ya saya maksudkan gini, lebih simpelnya gini. Misalnya kalau kita apa ya di lingkungan madrasah, ketika waktu ada jam apa namanya, waktu belajar, terus tiba-tiba ada teman yang mungkin tertidur atau bagaimana atau dalam kondisi apapun, nah itu kita tidak bisa serta-merta apa memvonis, menjustifikasi bahwa mereka itu adalah anak yang malas dan gitu. Tetap harus kita cari gitu. Harus kita cari kenapa dia tertidur, apakah ada sakit dan seterusnya itu. Ini salah satu contoh kecil kalau kita berhubungan dengan itu. Sama juga dengan tidak ada pada siswa tapi juga pada guru pun demikian. Jadi intinya masih menghargai, memanusiakan manusia gitu lah, kuncinya gitu, karena prinsip moderasi dalam hal kemanusiaan, berarti memanusiakan manusia, tidak langsung menjustifikasi bahwa ini cara pandang tidak hitam putih. Oh ini kalau ini berarti jelek, oh ini nggak suka dengan saya berarti gitu, nggak ada, tidak seperti itu. Tapi tetap kita ada toleransi, sikap toleransi dalam lingkup satu gitu. Mungkin yang saya ketahui niku Bapak Ibu, kadang kalau kita niku kan siswa-siswi, kadang ada yang satu niku mereka membuat kelompok, kemudian akhirnya ngegeng gitu kan, dia bahasa gaulnya, ini gengku, ini gengmu, akhirnya kita tidak bisa bersama-sama. Nah, mungkin dari Ibu sendiri ada masukan biar teman-teman itu tidak hanya memahami toleransi, menghargai orang lain, tetapi mereka juga bisa mengimplementasikan kepada kehidupannya bahwasanya semuanya itu teman, semua itu wajib dirangkul bersama gitu. Iya. Kalau masalah seperti itu mungkin pengetahuan yang harus ditambah ya untuk siswa-siswi yang ada di madrasah terkait tidak membeda-bedakan itu tadi ya kan. Karena memang kita ini kan basicnya pesantren ya Mbak. Kalau pesantren ini kan latar belakang keluarga pun macam-macam. Kita nggak tahu ya kan. Nah, dari sini mestinya pihak lingkungan atau bukan hanya guru sih sebenarnya. Jadi untuk menanggulangi kayak meminimalisir ya Mbak ya, anak-anak yang ingin membentuk geng-geng masing-masing, karena kita memang lingkungannya lingkungan pesantren yang mungkin latar belakangnya bermacam-macam, kita juga nggak tahu, dari keluarga bermacam-macam pula, maka anak-anak ini sangat penting dikasih pengetahuan, pemahaman, wawasan seputar bagaimana caranya kita ini bisa bergaul dengan tidak membeda-bedakan, entah itu si kaya, si miskin, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih difahamkan, kemudian nanti ketika mereka sudah memahamkan, kita melatih mereka untuk sama-sama bersatu, ya kan, ketika bergaul. Nah, kalau misalnya ini kan Mbak Vika ini kan sebagai inisiator muda ini ya, inisiator muda yang kemarin juga sempat masuk di Jakarta 40 besar itu. Nah, ini juga salah satu tugasnya Mbak Vika, bagaimana caranya membantu teman-teman untuk bagaimana caranya kita ini bisa merangkul semuanya, semua kalangan. Nah, kalau misalnya dari madrasah teman-teman ini sudah kita rangkul, maka orang luar pun nanti kita bisa merangkul juga gitu. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Badawi. Ya, saya kira kalau masalah apa bahasanya tadi Bu, geng gitu ya. Geng atau kelompok-kelompok kecil dalam sebuah komunitas itu satu hal yang manusiawi, ya. Manusiawi, dan itu kalau sunatullah lah, hukum alam kalau bahasa hukum alam Pak. Jika ada komunitas mesti ada. Dan itu satu hal yang cukup menarik sebenarnya. Kalau dalam komunitas tertentu itu ada kelompok-kelompok kecil yang itu nantinya akan semakin memperkuat jati diri mereka secara pribadi di dalam lingkup madrasah kita. Nah, akan tetapi yang harus diingat adalah bagaimana kita
mengelola, memanage itu jadi memanage kelompok-kelompok kecil gitu. Kelompok kecil itu menjadi sebuah kelompok yang bisa memahami satu sama lain. Gitu. Positif lah ya. Iya, jadi tidak positif gitu. Tidak harus semuanya itu satu iya. kelompok. Oke, misalnya satu kelompok gini kan. Tapi silakan. Mereka mungkin ya kita juga pernah merasakan kan, artinya dalam komunitas tertentu dalam satu kelas ada teman itu yang langsung klik ya gitu ya. Kalau klik lah ini lah. Langsung itu satu hati. satu hati. Apa bahasanya circle. Kalau sekarang kan bahasanya circle. Kalau circle itu yang gitu. Memang cenderung saat ini seperti itu ya, Pak. Jadi anak-anak itu ini kumpulanku gitu bahasanya, kan gitu. Ini kelompokku. Lebih seringnya nih kok mungkin ini circleku kayak circleku gak level kayak gitu-gitu Pak. Ini sekali lagi itu kita misalnya peran Mbak Vika selaku gitu ya duta moderasi inisiator muda untuk bagaimana memanage kelompok-kelompok kecil ini ya, kelompok kecil ini menjadi satu pemahaman, memberikan satu pemahaman pada mereka yang pada akhirnya timbullah yang namanya saling menghargai, toleransi ya, saling menghargai di antara kelompok-kelompok yang istilah sekarang satu circle. Jadi perannya Mbak Vika sangat dibutuhkan di lingkungan madrasah. Betul. Gitu. Oh, sangat masuk sekali masukannya Bu, terima kasih. Jadi teman-teman bisa dipahami ya mengenai moderasi beragama, terlebih lagi di poin toleransi. Ternyata sangat penting ya toleransi ini di madrasah. Walaupun kita mungkin latar belakangnya sama-sama Islam gitu ya, sama-sama Islamnya, sama-sama dalam lingkupan pondok pesantren Mbak Bisri, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita punya perbedaan begitu nggih Pak? Ya, pasti. Ya, perbedaan itu pasti ada. Pasti ada. Di mana-mana pasti ada perbedaan itu. Mungkin kadang itu masalah yang sering saya temukan itu kalau di kelas, sebenarnya kita nih Bapak ya mau membentuk kelompok untuk suatu tugas. Nah, ini tadi hubungannya masih tentang circle-circle, ya tentang pergaulan. Terus mereka kan terkadang teman-teman itu hanya mau dengan teman-teman yang circle-nya sendiri gitu kan ya. Terus yang lainnya akhirnya kan nggak diajak nih Bapak. Nah, mungkin ada motivasi saking jenengan agar teman-teman itu terbuka mindsetnya biar mau menerima semua teman. Iya. Dalam hal ini misalnya kalau dalam satu kelas itu ya pengelompokan itu ini kan bergantung pada bagaimana peran guru sangat dibantu. Peran guru kan. Jadi kalau dulu zaman saya itu gini, tidak ya ada yang kalanya yang milih untuk sing podo asramanya gitu, asrama pemilih sing podo ayu nih biasanya sama rajinnya, sama pinternya biar nggak usah kerjakan gitu kan Bapak. Sebab kadang-kadang juga gini problem juga ketika kita sudah anak itu sudah paham, sudah kita kemarin kumpul ambek sing gak iso maju malah ya. Tapi sebaliknya kalau yang aku nek kumpul foto goblok kayak gitu piye gitu. Foto iki piye iki. Foto enggak bisanya ya. Jadi mereka dalam hal ini itulah yang dibutuhkan bagaimana tadi kata kuncinya kalau dalam konteks ini memanage dalam sebuah kelas di kelas ya. Ini peran guru sangat sangat dibutuhkan dalam hanya pesan saya kalau misalnya itu dalam kondisi seperti ini di kelas itu ya okelah bahwa semua anggota kelas itu ya sama gitu lagi sama gitu harus ada punya pemikiran yang punya bahwa saya itu berteman dengan ini siapa itu harus ditanamkan rasa itu. Iya, jadi kembali lagi ya Pak pemahaman gitu loh Mbak. Jadi orang itu kan punya
yang saya mau masuk dulu nih Pak. Iya. Jadi orang itu kan punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Nah, ini kadang yang sering dilupakan oleh anak-anak remaja gitu kan. Nah, makanya mereka membentuk circle-circle seperti itu. Kadang mereka itu lupa dengan kelebihan dan kekurangannya seorang, Iya. ya kan. Padahal masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan kan gitu. Ya, jadi lebih pada egonya memang ya. Iya. Lebih pada egonya. Oh, sekian, gak bisa apa-apa kan. Padahal dibalik kekurangan teman itu adalah apa namanya, bisa jadi itu bisa mengisi pada diri kita pada hal tertentu gitu ya, pada aspek tertentu itu bisa apa namanya, mereka punya kelebihan yang juga Kita belum tentu ya, punya. belum tentu punya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi intinya saling mengisi gitu ya, saling, Iya. saling mengisi, saling memahami, sehingga suatu toleransi akan terbentuk di antara kita. Ya. Oh iya, tambahan informasi juga nih buat teman-teman semua, bahwa kemarin ketika saya mengikuti TOT Inisiator Muda Moderasi Beragama, Bu Dewi ini juga mengikuti, mendampingi saya dalam kegiatan tersebut. Mungkin kalau saya kan kemarin sudah cerita nih Bu di episode 1 mengenai kegiatan TOT, walau tidak secara gamblang nih. Mungkin dari Bu Dewi bisa memberikan kesannya Bu, mendampingi saya. Iya. Selama Kesan TOT. ya. Iya, kesannya kemarin kegiatan TOT kemarin itu banyak ya kesannya. Yang menjadi catatan saya ketika melihat anak-anak seusianya Mbak Vika di Jakarta sana itu memang anak-anak pilihan dan anak-anak yang luar biasa semua. Mereka bukan hanya cakap dalam berbicara, bukan hanya punya kemampuan berbicara saja, tapi mereka juga memiliki pengetahuan yang sangat luas dan kritis dalam segala materi-materi yang diberikan sama pihak panitia atau penyelenggara. Jadi banyak sekali kalau misalnya kita ceritakan di sini nggak selesai-selesai ini. Jadi memang kegiatan seperti ini, kegiatan moderasi beragama yang mencari inisiator muda ini memang sangat diperlukan, sangat penting sekali karena berawal dari para muda-mudi inilah Indonesia ini akan bisa menjadi lebih baik. Kalau mudanya baik, insya Allah negara juga akan baik seperti itu. Baik-baik saja. Baik saja. Jadi kalau mudanya baik, negara juga akan Insya Allah akan baik. Iya. Mungkin kira-kira kalau semisal teman-teman kan yang mendapat kesempatan saya gitu ya untuk dalam saat ini yang dapat kesempatan saya, mungkin bisa kan Bu Nggih, semisal teman-teman semuanya di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang juga menjadi inisiator inisiator muda moderasi beragama juga sebenarnya bisa kan Bu Nggih? Semuanya bisa ya Mbak. Jadi ini kan nanti ada feedback dari acara kemarin ya kan, ketika Mbak Vika menjadi salah satu perwakilan dari Jawa Timur atas nama Manpat Denanyar, Manpat Jombang, maka Mbak Vika juga bisa mengajak teman-teman yang ada di madrasah ini nanti untuk menjadi seperti Mbak Vika juga, menjadi seorang inisiator muda. Dan ini juga kesempatan Mbak Vika untuk mencari kader-kader baru yang nantinya ketika Mbak Vika sudah lulus atau keluar dari Manpat, nanti ada penerusnya. Seperti itu. Jadi tidak akan putus kebaikan-kebaikan yang seperti ini gitu loh. Gitu. Karena saya nambah ya. Gini, kalau tadi sampaikan oleh Bu Dewi bahwa itu harus ada kader nanti sebagai inisiator yang ada di madrasah ini, itu sebuah keharusan Bu. Iya harus. Karena bagaimanapun moderasi ini tidak hanya program yang sekilas lalu hilang tapi tetap berkelanjutan. Harus terus berlanjut ini. Harapannya nanti semakin tidak hanya satu, bahkan 2-3 tahun nanti untuk kedepannya kita upayakan untuk seperti itu lebih banyak inisiator-inisiator yang ada di Manpat ini. Keadaan suatu madrasah ini terjaga gitu ya, dari segi agamanya, tapi bukan hanya dari segi agamanya, tapi juga dari attitude-nya juga gitu kan. Perilakunya gitu kan. Agar nantinya kan sekarang mohon maaf barangkali banyak pesantren
keluar dari pesantren terus tiba-tiba jadi masuk Tidak. jaringan teroris gitu ya. Iya. Nah, ini. Jadi upaya-upaya preventif untuk itulah kita mulai dari Madrasah. hal-hal seperti ini dari madrasah. Gitu. Inisiator-inisiator muda harus banyak bermunculan Bu Dewi itu ya Iya. kita harus untuk memperbaiki negara juga Iya, kan Pak. iya, benar. Karena moderasi Akhirnya beragama gitu. ini memang sangat penting di Indonesia. Meskipun negara kita ini bukan hanya satu negara, tapi kita berlandaskan masyarakat-masyarakat yang beragama kan gitu kan, Iya, ya iya. kan. Dan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang Betul. mengajarkan tidak kebaikan gitu. Iya kan. Yang membedakan adalah cuma tauhidnya aja ya kan gitu ya Pak ya. Oke, Ya. ya. Ada tambahan lagi Ada dari tambahan lagi dari Pak Badawi. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi sudah jelas ya. Artinya kalau tadi Vika selaku inisiator muda yang ada di anak itu, dan harapan kita nanti juga muncul inisiator muda tidak hanya satu dua, tapi semuanya itu menjadi inisiator. Agar nantinya bahwa lulusan pesantren itu harapannya punya pemahaman yang sempurna ya, yang sempurna terkait dengan manusia. Supaya nanti tidak muncul lah kalau dulu ada alumni pesantren terus tiba-tiba keluar terus masuk aliran keras Ekstrim. ekstrim gitu ya. Jangan Jangan sampai nanti sendiri. alumni dari Mambaul Ma'arif ini Alhamdulillah. jadi seperti itu. Itu Oleh berarti karena itu pribadinya ya, Pak, iya, ya. dimulai dari sekarang lah itu munculkan wisata muda ya. Semakin banyak semakin bagus. Baik. Jadi membentuk para muda-mudi bukan hanya religius tapi juga spiritual kan gitu. Kalau hanya religius kan belum tentu spiritual mereka. Hanya mengetahui hukum-hukum haram-halalnya aja, tapi belum bisa menghadirkan Tuhan ke dalam dirinya gitu kan. Yang Mungkin berapa? Yang religius. Yang orang religius itu kan hanya sebatas mengetahui hukum-hukum yang sudah Paham, diaturkan, agama. paham ya kan, tapi belum bisa menghadirkan semua yang difahami itu ke dalam kolbunya gitu loh Pak. Bahasanya kolbu gitu Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Ya. Ternyata tak terasa sudah berlalu beberapa menit kita ngobrol santai gitu Iya. mengenai moderasi beragama bersama Bapak Badawi dan juga Bu Dewi, dan yang pastinya semua yang kita obrolkan di sini sangat-sangat penting untuk didengar teman-teman, terutama para generasi muda, karena memang nantinya generasi muda lah yang akan membawa kemajuan di bangsa kita ini. Yang pasti kalau tadi dari Bu Dewi yang bagaimana Bu yang spiritual Ya, tadi? semoga para muda-mudi ini ya menjadi pribadi yang religius dan spiritual. Yang gitu ya. menjadi pribadi yang religius dan spiritual. Kalau Itu bahasa saya sekali Pak. menghadirkan Iya, dari betul. kolbu ngaten dia bapaknya. Kalau spiritual kan menghadirkan Tuhan ke dalam kolbu kita kan gitu. Oke, kalau dari Pak Badawi memang harus dihadirkan dari sekarang ya Bapak. Iya. Dimunculkan jiwa-jiwa moderasi di dalam diri siswa-siswi, karena memang mereka lah yang nantinya akan membawa kemajuan untuk bangsa. Maten nggih Bapaknya. Iya. Ada satu hal yang menarik ketika ini kalau kita bicara masalah pengalaman waktu saya mengikuti TOT itu seperti ini. Ada pertanyaan bahwa moderasi beragama itu adalah upaya untuk mengkikis keimanan seorang, jadi mendegradasi keimanan. Ada pertanyaan seperti itu. Iya. Waktu itu saya ingat narasumbernya adalah Pak Lukman Hakim, mantan Menteri Agama itu. Langsung dijawab oleh beliau. Tidak seperti itu. Jadi ada ranahnya tersendiri moderasi. Jadi kalau misalnya ada ranah yang masuk kategori infernum, kalau nggak salah itu infernum, ada externum. Jadi kalau infernum ini sudah itu menjadi milik kita pribadi dan itu orang lain tidak Tidak bisa mengintervensi. Kalau dari externum ini kaitannya dengan itu, maka sikap inilah yang kita perlu kembangkan. Jadi harapan dari moderasi beragama ada di situ, di externumnya itu, gitu. Jadi itu saya kira itu
yang perlu kita tekankan pemahaman kita terhadap moderasi beragama itu, terutama di teman-teman santri kadang-kadang kan wah ini kok jangan-jangan itu kan sekarang kalau ya mohon maaf barangkali kalau karena kita lingkungan santri itu tidak problem kalau kan gitu ya, tapi ketika kita keluar berhadapan dengan orang yang non muslim yang bawa anjing dan seterusnya itu kan ada sikap-sikap yang perlu kita gitu ya, kita takai gitu. Untuk merespon hal-hal seperti itu. Oke, barangkali seperti itu ya. Karena memang saya pernah Bapak bertemu sama teman saya niku waktu saya ajak berbicara tentang moderasi beragama, niku mereka responnya begini, agama mau diapakan lagi? Mau diapakan lagi agama? Padahal kan kalau moderasi beragama niku bukan agamanya gitu Bapak yang kita ubah-ubah ya. Tapi sikap, cara pandang. Makanya tadi kan saya juga sempat bilang orang yang moderat itu bukan berarti dia yang berpikiran dangkal, tapi mereka orang-orang yang soleh, ya kan? Ya, cara pandangnya luas. Karena cara pandangnya luas seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Jadi teman-teman semua bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang toleransi sikap ini sangat penting banget untuk kita semua miliki, terutama kita sebagai generasi penerus bangsa yang kita tahu bahwasanya Indonesia ini memang multikultural ya Bapak Ibu. Sangat banyak perbedaan yang ada, jangankan di lingkup Indonesia, di lingkup madrasah saja kita juga punya banyak perbedaan kan pastinya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Untuk pertanyaan saya yang mana memang pertanyaan ini juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga Bu. Saya ungkapkan di sini sehingga teman-teman juga bisa mengambil dan mengambil hikmahnya gitu ya. Cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya dengan host dan juga bintang tamu yang pastinya lebih spektakuler lagi dengan bahasan yang tentunya sangat menarik, yang pastinya kalian bakal penasaran kan? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita bisa berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.